Hai, aku Nabila Natasha Nur Fatimah dari kelas IF2F. Di video ini aku akan membuat program kalkulator sederhana menggunakan function di bahasa C++. Program ini bisa melakukan operasi seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan modulo. Jadi setiap operasinya aku akan pisahin ke dalam function yang berbeda supaya programnya lebih rapi dan lebih mudah dipahami. Jadi langsung aja. Yang pertama, aku akan mengimport library IOStream menggunakan include IOStream. Jadi include IOStream ini digunakan untuk output untuk menampilkan cout untuk menampilkan output dan in untuk menerima output dari pengguna. Selanjutnya aku akan menggunakan atau using namespace std. Jadi ini tuh gunanya untuk penulisannya lebih singkat, jadi nanti kita gak perlu lagi nulis std di depan cout atau in. Langsung kita ke function pertama, yaitu function tambah. Kita menggunakan tipe data integer, terus kita namain tambah. Nah, karena function ini bertipe data integer, jadi hasil penjumlahannya berupa bilangan bulat, dimana di dalam tanda kurung ini aku akan masukin dua parameter, yaitu integer a, integer b, yang nantinya dua parameter ini akan menerima dua angka dari pengguna. Terus selanjutnya kita pakai kurawal. Kurawal ini menandakan awal dari awal isi dari function. Lalu return ini untuk mengembalikan hasil penjumlahan dari nilai a dan b. A tambah b, titik koma. Langsung selanjutnya kita buat function kurang. Function kurang juga memakai tipe data integer, sama kayak function tambah. Integer a, integer b. Pakai kurawal. Lalu sama kayak function tambah, kita return mengembalikan a dikurang b. Selanjutnya kita akan membuat function kali. Sama seperti function tambah dan kurang, kita pakai tipe data integer. Kali integer a, integer b. Pakai kurawal, di return a dikali b. Selanjutnya kita akan membuat function bagi. Nah, function bagi ini kita akan memakai tipe datanya float agar nanti hasilnya menampilkan angka desimal bila hasilnya desimal. Pakai float bagi integer a, integer b. Lalu di sini pakai kurawal juga, return a bagi b. Selanjutnya kita buat function modulo. Modulo ini kita pakai integer modulo integer a, integer b. Terus pakai kurawal, ini return a. Untuk operatornya kita pakai persen a, persen b. Jadi modulo ini digunakan untuk mencari sisa hasil bagi ya. Selanjutnya kita masuk ke function utama, yaitu integer main. Terus pakai kurawal,
Lalu kita buat dua variabel bernama angka 1 dan angka 2 yang nantinya untuk menyimpan angka yang dimasukkan oleh pengguna. Sini kita pakai data integer angka 1, angka 2, titik koma. Lalu kita akan membuat cout. Nah, cout ini untuk menampilkan pesan menampilkan pesan untuk meminta pengguna memasukkan angka pertama. Berarti langsung aja masukkan angka pertama. Koma. Lanjut kita buat scene ini untuk menginput atau memasukkan nilai yang dimasukkan pengguna. Nah, nilai ini akan disimpan ke dalam variabel angka 1 yang tadi kita udah buat. Ini angka 1. Lalu kita membuat cout untuk angka kedua. Cout masukkan angka kedua, koma, scene angka 2, koma. Nah, selanjutnya kita akan memanggil function tambah dengan mengirimkan angka pertama dan angka kedua sebagai parameter. Nanti hasilnya langsung ditampilkan ke layar. Ini kita pakai cout /n hasil penjumlahan. Terus kita panggil function tambahnya, tambah angka 1, angka 2. Nah, kita pakai endl ini untuk enter. Selanjutnya kita akan panggil lagi function kurang. Kita copy aja biar cepat. Sini pengurangan ini kurang. Selanjutnya kita perkalian. Kita panggil function perkalian kali. Lalu pembagian ini bagi. Yang terakhir kita panggil function modulo. Nah, ini udah selesai, tinggal kita return 0. Return 0 ini untuk menandakan bahwa program telah selesai dijalankan. Langsung kita running aja. Sukses. Angka pertamanya kita masukin 25. Angka keduanya kita masukin 6. Nah, ini udah keluar hasil penjumlahan, hasil pengurangan, hasil perkalian, pembagian, dan modolonya. Udah. 6, 7. Nah, yay. I'll be popping bottles, sparkles and champagne. VIP my section, royalty looking sexy, you know that be. Oke, yang kedua kita akan membuat function untuk mengubah nilai angka menjadi nilai huruf. Misalnya nilai 80 ke atas menjadi A, kemudian 70 ke atas menjadi nilai B, dan seterusnya. Pertama kita bikin dulu include iostream using namespace std. Nah, pertama kita buat function dulu yang bernama konversi nilai. Nah, function ini aku akan menggunakan tipe data chart karena hasil yang dikembalikan berupa satu karakter, yaitu A, B, C, atau E. Jadi kita masukin dulu tipe datanya chart, langsung kita bikin functionnya namanya konversi nilai. Ini integer nilai,
enter, kita kasih kurawal. Nah selanjutnya kita buat if. Nah nanti program akan mengecek apakah nilai yang dimasukkan lebih besar atau sama dengan 80. Jika iya, nanti akan kita return pakai huruf A. Jadi if nilai lebih dari sama dengan 80, bawahnya return A. Selanjutnya yang buat B kita buat pakai else if. Langsung ya, else if nilai lebih besar dengan 70, return B. Selanjutnya kita buat yang C ya. Nah ini nilai lebih dari 60 lebih dari sama dengan 60. Enter, return check, titik koma. Selanjutnya yang D kita pakai else if lagi. Else if nilai lebih dari sama dengan 50, return D. Terus yang terakhir kita pakai else aja, karena jika semua kondisi sebelumnya tidak terpenuhi, berarti nilainya di bawah 50. Jadi else langsung ke bawah, return titik koma. Nah selanjutnya kita masuk ke function utama, yaitu main. Integer main, enter, kita kasih kurawal. Terus kita membuat satu variabel yang bernama nilai, pakai tipe datanya integer nilai, titik koma. Lalu kita akan membuat cout untuk meminta pengguna memasukkan nilai, titik koma. Lalu in ini untuk disimpan ke variabel nilai, titik koma. Kemudian aku akan memanggil function konversi nilai yang ini dengan mengirimkan nilai yang sudah diinput. Jadi cout nilai huruf. Nah di sini aku akan memanggil konversi nilai pakai NDL biar enter. Selanjutnya yang terakhir return 0. Langsung aja kita running. Kita masukin misalnya nilai 95, dapat nilai A. Lalu kita cobain masukin nilai 20, dapat nilai E. Sekian penjelasan live coding dari aku. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.